Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan dengan ananda semuanya yang saya yakin ini adalah calon-calon penghuni surga. Karena ini adalah cita-cita tertinggi yang hanya bisa diraih bagi mereka yang punya nalar tinggi, punya pemikiran dan imajinasi tinggi. Makanya Nabi SAW senantiasa memberikan motivasi itu. Man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sungguh orang yang menempuh perjalanan, melangkahkan kaki, melakukan ikhtiar, usaha, upaya, meniti jalan di mana jalan inilah yang bisa mengantarkan ia kepada ilmu, pada kebenaran, kepada kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk bisa melangkahkan kaki dan melihat pintu-pintu mana yang bisa lalui untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah suatu karunia yang tidak hanya akan diperoleh kecuali mereka yang disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan orang-orang yang melakukan kontribusi itu Allah akan lipat gandakan, ya, dikali lipat amalan-amalan ini. Dalam kitab Sahih Bukhari diawali dengan kitabul iman, baru masuk kitabul ilmi, badil wahyi, bab tentang awal wahyu, dan beliau menyebutkan beberapa sifat-sifat keimanan. Di antara hadis-hadis yang ditunjukkan dalam kitab Al-Iman ini adalah pertanyaan para sahabat akan nilai-nilai Islam yang unggul, nilai Islam yang terbaik. Seperti hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau ini mengisahkan, beliau mengisahkan bagaimana sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu, ayyul islami afdal. Islam ini kan memiliki nilai-nilai. Nilai-nilai Islam itu nilai dalam ajaran agama Islam, mulai daripada iman, salat, puasa, zakat, silaturahim, berani, bersungguh-sungguh, bersabar, jujur, itu nilai-nilai Islami. Kemudian termasuk tersenyum, menghilangkan duri dari jalan. Dari sekian amal kegiatan yang positif ini, mereka bertanya, mana yang paling spesial, yang paling unggul? Maka Nabi SAW menyatakan, adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya, menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Nah, ini berarti nilai Islam ini yang harus kita jaga. Yang kedua adalah hadis dari riwayat Bukhari Muslim juga dari sahabat Abu Amr radhiyallahu anhu, di mana beliau mengisahkan ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, anna rajulan sa'ala Nabi sallam, ayyul islami khairun. Nilai Islam yang berkemajuan itu, nilai Islam yang unggul itu yang mana? Apa jawaban Nabi sallam? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Engkau memberi makan dan membaca salam. Memberi makan ini berarti ada aspek ekonomi di dalamnya yang harus dikembangkan. Karena hanya orang yang mapan, karena hanya orang yang berkemampuan saja dari segi materi mampu memberi makan kepada yang lain.
Nanti tahap al-muzakki, tahap pemberi zakat. Kita tidak bisa memberikan zakat kalau tidak mencapai nisab. Nisabnya minimal punya harta. Kalau pengusaha misalnya merica, pengusaha merica ini akan dikeluarkan zakatnya kalau hasil panennya itu mencapai 653 kilogram. Itu berarti cukup banyak hasil panennya. Yang tidak sampai ya tidak wajib dikeluarkan. Ini artinya untuk bisa berzakat ya harus jadi pengusaha. Pengusaha macam-macam untuk bisa mencapai dan melaksanakan rukun itu. Untuk mut'am, memberi makan. Memberi makan di sini Nabi SAW tidak membatasi. Memberi makan kepada siapa saja, ya, muslim, non-muslim. Kemudian kedua, wa taqra'us salam, membaca salam. Dalam bahasa Arab, kata qara itu artinya sesuatu yang terbaca. Dan kalau kita kembangkan dalam masa sekarang kita ini, berarti penggunaan media sangat penting sekali. Menulis dalam media penting sekali. Ceramah-ceramah seperti ini kalau tidak ditulis akan lari. Ataukah sifatnya juga ilmu pengetahuan, pemikiran-pemikiran yang cemerlang, ini akan bisa bertahan lama dengan tulisan itu. Seorang muslim harus memahami betul adanya kesadaran kuat, ya, kesadaran kuat akan makna hidup dirinya sebagai seorang muslim. Kesadaran apa yang harus kita kuatkan, harus kita tajamkan, harus kita kembangkan dan kokohkan itu adalah visi. Apa visi hidup seorang muslim? Dari visi itulah diturunkan misi. Visi seorang muslim itu adalah adanya kesadaran kuat bahwa sekarang kita berada di alam dunia. Harus sadar yang dimana sebelumnya telah dilewati alam rahim, di mana perjalanan hidup ini tidak berhenti, dia akan berjalan terus. Sadar atau tidak sadar, iman atau tidak mengimani, yakin atau tidak yakin, itu pasti lewat masanya. Buktinya kita telah berada di alam dunia setelah melewati alam rahim di dalam perut ibu kita. Nah sekarang, apakah perjalanan kita di hidup ini berjalan tanpa arah, dan ataukah perjalanan kita ini dianggap inilah terakhir perjalanan hidup kita? Nah, tentu tidak. Bagi seorang muslim meyakini. Nah, itulah yang membedakan pemikir muslim dan pemikir non-muslim. Yang meyakini bahwa ada masa di mana ia harus meninggalkan dunia ini menuju alam barzakh. Istilah lain alam barzakh adalah alam kubur. Nah, di mana alam kubur ini merupakan awal menikmati segala amal kebajikan kita. Nah, itu awal sudah dinikmati. Tapi juga sekaligus menjadi awal bagi mereka yang melakukan keburukan. Awal pembalasan yang tersiksa, yang menghinakan, ya, yang merusak. Tapi perjalanan itu tidak berhenti, dia akan nanti melanjutkan lagi. Lebih luas lagi, namanya alam akhirat. Nah, di alam akhirat ini kita harus yakin bahwa kita harus mampu mencapai kemuliaan yang tinggi, derajat yang tinggi. Itulah cita-cita seorang muslim. Ketika dia mampu menyadari dirinya bahwa ada kehidupan terakhir pada hari akhirat dengan penghargaan yang tertinggi. Ini pernah tergambar dari salah seorang sahabat, namanya Ar-Rabi' bin Ka'ab al-Aslami. Ar-Rabi' ini ada sahabat yang selalu menyertai Nabi SAW. Karena saking rajinnya, kalau mau sholat beliau siapkan air wudhu. Karena rajin dilihat, apa kata Nabi SAW? Ya Rabi', sal ma turid, silakan minta apa saja. Apa sahabat katakan? Ya Rasul, uridu murafaqataka fil jannah. Saya mau ada kesempatan bisa bersua engkau di dalam surga, bisa menyertai kamu.
Nabi menyatakan, "Ghaira dzalik, tidak ada yang lain yang kamu minta." Kan banyak orang minta, saya mau jabatan, saya mau jadi gubernur, saya mau jadi qudhat di Mesir misalnya, saya mau jadi hakim di sebelah sini. Nabi bisa saja mengirim sebagai qadhi kepada hakim di Mesir atau di tempat lain. Tapi ternyata yang diminta tidak ada kecuali diberi kesempatan menyertai Nabi di dalam surga. Nah, ini cita-citanya tinggi ini. Ketika diminta apa yang ia inginkan, ternyata dia langsung melompati alam barzakh, alam dunia. Cita-citanya melompati dari alam dunia, alam barzakh, tapi akhir ke alam akhirat, bisa bersama Nabi SAW. Kata Nabi, oh ini tidak mudah, bagaimana caranya bisa dapat seperti itu? Begitu apa kata beliau? A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu tolong saya juga, bantu saya. Gimana caranya? Agak banyak sujud. Karena dengan sujud ini itu dekat dengan pertolongan Allah. Cara berpikir kita ini tertuntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu ungkapan, sedekat dahi dengan tempat sujud itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan ada. Jadi kalau kita melihat kapan pertolongan Allah itu datang, dekatnya pertolongan Allah itu adalah sedekat dahi dengan tempat sujud. Makanya Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hamba, artinya maksudnya dekat ini dekat dengan pertolongan, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba kepada Tuhannya itu adalah ketika dia sujud. Oleh karena itu, fajtahidu fiha, maka bersungguh-sungguhlah. Mohon ampun, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya menguatkan kualitas sujudnya. Kualitas sujud. Kan inilah mampu mengingatkan kita dengan masa depan. Dalam kehidupan ini ada kehidupan akhirat. Sehingga program kerja yang akan dikerjakan nantinya ini bahagia di dunia, selamat di akhirat. Ya. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Makanya itu yang selalu dimintakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selalu kita minta doa itu karena bahagian yang tidak terpisah dari kehidupan seorang mukmin. Tambah lagi dalam surat Al-Qasas, wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi dua hal yang harus dilewati. Maka untuk bisa mencapai visi ini, maka seorang muslim itu harus memahami, menurunkan dari visi itu dalam bentuk misi. Bagi seorang muslim, tujuan dan misinya sudah terformat dari Allah dan Rasulnya. Karena kenapa? Allah yang menciptakan kita, kan? Tentu dia tahu bagaimana tujuan apa manusia itu dicipta. Yang pertama adalah ibadah. Yang kedua adalah khalifah. Dia adalah khalifah. Misi ibadah ini disebutkan dalam surat Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti kehidupan manusia ini adalah kehidupan ibadat. Dengan cara beribadah seperti apa? Agar bisa mencapai visi tadi, yaitu at-taqarrub ilallah bimtithali awamirih wajtinabi nawahi wal amali bima adina bihi syari'u. Yang dimaksud itu adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, karena hanya orang yang dekat bisa tahu apa yang ada di sisi Allah. Hanya orang yang dekat dengan Allah tahu apa keistimewaan di alam akhirat. Semakin dekat kita kepada Allah, maka saat itulah kita bisa melihat apa-apa yang kalau kita jauh darinya tidak kelihatan. Sama dengan akhirat. Kita tidak bisa mempercaya akhirat itu kalau kita tidak tahu dan kita dekat dengan akhirat.
Nah, cara mendekatkan kita ke akhirat tidak mesti bunuh diri dan masuk ke alam akhirat, tidak bisa. Tetapi lewat al-ilmu, memahami bagaimana berita-berita dan pesan-pesan Allah dan Rasulnya terkait dengan kehidupan alam akhirat. Nah, sebenarnya namanya alam barzakh. Visi ibadat. Ya, maka itu yang mendasari asas berfikir dan beramal kita, bahwa apapun yang kita pikirkan ini harus bernilai ibadah. Harus dianggap bahwa itu adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita, mulai bangun tidur sampai beraktivitas perkuliahan, berorganisasi, jual beli, segala aktivitas itu mampu kita sinkronkan dengan nilai-nilai ibadat. Harus ada nilai-nilai ibadat di dalamnya. Tidak bisa kosong dari nilai ibadah. Sebab itu pertanggungjawaban. Nah, yang kedua itu sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan kamu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya menjadikan manusia itu di dunia ini menjadi khalifatun. Khalifah yang dimaksud di sini adalah manusia yang akan memakmurkan alam ini, yang memakmurkan dunia ini. Walladzi ansha'akum fiha wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang membangkitkan, yang menghidupkan dan menjadikan kalian untuk memakmurkan alam itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas. Walladzi ja'alakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Nabi atau Allah Subhanahu wa taala di sini menyampaikan, dialah Allah yang menjadikan bumi ini terhampar, maka berjalanlah di muka bumi, famshu fi manakibiha wa kulu minha, dan makanlah darinya. Maka ini dibutuhkan kompetensi, kekuatan-kekuatan, pengetahuan-pengetahuan dan bekal-bekal, kemampuan untuk bisa mengelola alam. Maka di sinilah dipentingkan skill, mempergunakan media yang Allah jadikan sebagai wasilah untuk bisa mencapai misi sebagai khalifatun fil ardi. Sekarang pemaknaan khalifah itu sesuai dengan akar kata daripada khalifah, itu adalah pengganti sebenarnya. Jadi adalah pengganti, adalah penerus risalah yang memang sudah ada sebelumnya. Ya, risalat Rasulullah SAW dan upaya untuk memakmurkan alam. Nabi diutus oleh Allah sebagai apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena risalah Islam ini adalah risalah alamiah, maka kita harus mampu mengembangkan pemikiran, pengamalan Islam bukan sebatas di organisasi kita, bukan hanya sebatas di kampung kita di mana berada, bahkan negara kita cintai, tapi harus mampu menyebar, mampu keluar. Maka lakukanlah upaya-upaya untuk itu. Alhamdulillah, walaupun tidak banyak, tapi harus ada pikiran sampai ke sana, bahwa risalah ini adalah risalah bukan risalah kaumiyah, tapi risalah alamiah. Makanya Nabi SAW beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, liyabluganna hadha amr ila ma balagha lail wan nahar. Yakinkan bahwa selama ada matahari, kemudian terjadi pergantian antara malam dan siang itu, di mana ada matahari, yakin di situ ada Islam. Banyak peran-peran yang dapat kita ambil. Peran pertama, mengambil peran di bidang aspek kepemimpinan. Karena kepemimpinan punya peran berat, peran besar dalam mengembangkan pemikiran dan membangun peradaban. Bagaimana Nabi SAW mengembangkan Islam dengan risalahnya, kemudian berpindah ke kota Madinah. Nah, lalu dikirim dengan kebijakan dakwah Nabi SAW yang tidak sebatas di kota Madinah saja, tapi Nabi dengan kebijakannya mengutus para sahabat, ada yang ke Irak, ada yang ke Mesir, ada yang ke Baghdad, ada yang ke Kufah, yang disebut dengan para qadi yang dikirim. Walaupun Nabi SAW tidak keluar, itu kebanyakan Nabi SAW berada di kota Madinah, tapi kebijakan
Nabi SAW yang mengutus para sahabat itu. Di antaranya ada yang sekelompok, ada yang personal. Contoh di antaranya adalah ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW, beliau menyatakan, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman. Ini pada saat diutus, kamu akan mendatangi satu kaum, yaitu qauman min ahli kitab. Ini perkampungan atau ke wilayah dari kalangan non muslimin, dari ahli kitab. Kamu datangi dia. Tapi ingat, awwalu ma tad'uhum ilaihi, pertama yang harus kamu lakukan apa? Awwalu ma tad'uhum ilaihi huwa asy-syahadah. Ajarkan kepada mereka bagaimana mereka yakin akan siapa Tuhannya itu. Ajarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka, Khaliqhum. Mengingatkan, menyadarkan mereka bahwa siapa dirinya dan siapa pencipta. Berarti adalah gerakan penyadaran kuat akan dirinya siapa penciptanya. Nah, itu berarti gerakan tauhid, mengingatkan diri manusia bahwa ada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih luas lagi, ya, kepemimpinan itu paling kecil adalah pemimpin diri sendiri, kan? Bagaimana mengatur diri, memanage diri kita sebagai seorang muslim. Ku anfusakum wa ahlikum nara, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ku anfusakum wa ahlikum nara, artinya pimpin diri kamu, karena kemampuan memimpin diri sendiri adalah kekuatan terbesar dalam memimpin dunia. Ini ibaratnya dalam dunia lingkaran ini ada satu titik yang ada di tengah. Nah, satu titik ini itu yang menentukan kebaikan yang ada di sekitarnya. Jadi lingkaran, ada yang pertama kecil, lingkaran kecil, kemudian dibuat lagi yang besar, buat lagi yang besar. Di sini ada lingkungan pribadi, kemudian di sini ada keluarga, kemudian berkembang di masyarakat, bangsa, dan dunia. Yang menentukan terbentuknya dunia ini, bagaimana dia bisa maju, sangat ditentukan oleh titik tengah, yaitu pribadi. Konsep diri, jadi kesadaran diri sangat penting. Sehingga kemampuan untuk menguatkan, menajamkan kesadaran diri, itu yang akan nanti mempengaruhi ketajaman, kekuatan, kekokohan, kesadaran masyarakat atau ke keluarga kita yang lebih dekat dulu. Nah, kalau sudah terbentuk keluarga yang baik, maka terbentuk masyarakat yang baik. Kalau sudah masyarakat yang baik, ya terbentuklah negara yang baik pula. Nah, kalau negara sudah bagus, maka alam ini pun akan menjadi bagus. Makanya ada konsep ibda binafsik. Ya, mulai dari diri sendiri. Karena kekuatan magnet diri inilah, ya, itu yang akan menarik. Sejauh mana kekuatan magnet diri kita ini, nah, itu ditentukan oleh kekuatan penyadaran diri kita. Karena dengan kekuatan penyadaran ini nanti akan muncul suatu kekuatan yang lain. Mereka yang selalu berpikir cemerlang. Ya. Konsep atau aspek kepemimpinan itu sangat penting. Kita mulai dari mana? Kepemimpinan diri. Nah, lalu kita kembangkan. Nah, dalam rumah tangga juga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita kan sudah jadi pemimpin sebenarnya. Nah, lalu dikembangkan bagi dalam rumah tangga, istri termasuk sudah jadi pemimpin dalam rumah tangganya. Kita kembangkan lebih luas lagi di masyarakat. Maka mengikuti di organisasi masyarakat, nah, masuk ormas, penting untuk melibatkan diri di dalamnya. Ada keterlibatan. Nah, kalau kita di kampus itu kalian ada di dalamnya himpunan mahasiswa jurusan. Itulah semuanya peran-peran yang harus dipertahankan, yang harus dinikmati sebenarnya. Itu adalah peluang yang tidak kita peroleh setelahnya. Karena dengan kepemimpinan itu kita bisa membuat peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan untuk membawa kepada peradaban yang lebih bagus lagi. Kemajuan peradaban saat ini, di saat yang kita hadapi, itu adalah hasil buah manfaat dari cita-cita masa lalu. Walaupun ketika kita berimajinasi atau bercita-cita, tidak semuanya terwujud kan?
tapi minimal ada yang terwujud. Karena tidak akan mungkin terwujud sesuatu yang tidak pernah terfikir. Dia akan ada kalau kita fikirkan. Dan mustahil akan ada sesuatu yang tidak pernah kita fikirkan. Makanya kenapa orang-orang yang tidak punya cita-cita, keinginan, mati sebelum dia meninggal dunia. Tidak ada karya, tidak ada kontribusi yang nyata. Maka peradaban Islam hari ini itu adalah cita-cita Nabi kita terdahulu dan dilanjutkan oleh generasi-generasi setelahnya. Nabi SAW ketika berdakwah dalam mengembangkan pemikiran konsep rahmatan lil alam ini, itu dimulai dari keluarganya. Itu diawali dengan fasda bima tu'mar. Ya Rasul, bergerak. Awal yang pertama itu adalah iqra, bacalah. Nah ini kalau kita makna membaca ini ya sangat luas. Bacalah buku, bacalah alam, bacalah keadaan, baca fenomena. Berarti harus jiwa seorang muslim itu selalu berpikir ingin memberikan kontribusi atau ada naluri pengembangan, naluri perbaikan, al-islah. Dalam keadaan seperti apapun dia akan tertarik, terdorong untuk memikirkan, terdorong untuk mengembangkan dan melakukan amal. Istilahnya ada jiwa kepahlawanan harus muncul. Bukan ingin menjadi pahlawan, tapi ada jiwa kepahlawanan ketika melihat keadaan yang sangat dibutuhkan keterlibatan di dalamnya. Jadi dia tidak abai dengan keadaan. Sifat seorang mukmin itu adalah peka dengan lingkungan, peka dengan keadaan, sehingga naluri islahnya itu selalu hadir. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa lam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adaful iman. Jadi kalau ada suatu kesalahan ini bukan masalah ibadah saja, bukan masalah ritual-ritual, tapi dalam hal segala aspek dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan di dunia ini. Kalau ada yang salah, harus ada naluri islah di dalamnya, naluri perbaikan. Maka dia melakukan kerja dan upaya untuk perbaikan tadi. Kemarin ketika ada pertemuan dengan Prof. Din Samsudin, beliau memberikan arahan kepada kita semuanya agar Unismu ini, agar kaum muslimin yang ada di Makassar ini perlu melibatkan diri dalam perubahan-perubahan yang sekarang negara kita Indonesia ini menurut pandangan beliau sedang tidak baik-baik saja. Dalam muktamar yang lalu menyebutkan bahwa distorsi kehidupan masyarakat Indonesia yang terjadi, disoriented, bahkan terkadang tidak terarah kehidupan itu, yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Pemahaman kita di Muhammadiyah bahwa Pancasila itu adalah darul ahdi wa syahadah. Ini adalah hasil keputusan kaum muslimin bersama dengan masyarakat yang lain. Jadi negara itu terbentuk hasil kesepakatan masyarakat Indonesia, yang lebih dominan ketika adalah kaum muslimin dan termasuk kita. Sehingga itu perlu dijaga dan dipertahankan. Karena ini adalah negara kesepakatan, maka kita berkewajiban untuk menjaga kesepakatan itu sebagai implementasi dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, jaga apa yang telah menjadi kesepakatan kalian. Nilai Islam unggul itu adalah amanah terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Namun demikian, menjaga kesepakatan itu tidak cukup. Perlu ada syahadat. Nah, apa makna syahadat di sini adalah persaksian dengan cara mempersaksikan amal soleh di kalangan umat manusia. Nah, itulah makna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami jadikan engkau wahai Muhammad dan umatmu menjadi umat wasatan, umat yang adil. Umat yang adil itu adalah mereka yang selalu berada pada garis jalan yang lurus yang dituntunkan Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Litakunu syuhada, agar menjadi saksi nanti di hadapan manusia. Makna saksi di sini adalah adanya keterlibatan langsung dengan negara ini, keterlibatan langsung dengan masyarakat, mengambil peran, ya.
peran di dalam memperbaiki keadaan yang ada di sekitar kita. Jadi tidak boleh berpikir, oh saya kan mau salah sendiri, mau masuk surga sendiri. Tidak bisa. Karena itu sama halnya dengan pengkhianatan terhadap misi kehidupan manusia. Kan ada dua tadi, ibadat dan khalifah. Jadi tidak semata sholat saja dia sendiri, puasa sendiri, tapi harus mengembangkan nilai-nilai keislaman. Dan ini yang terkadang tidak dipahami, bahwa ada aspek kekhalifahan di situ dengan mengambil peran dalam kehidupan kita. Nah, di antaranya di kepemimpinan. Nah, nanti bisa dikembangkan lebih luas lagi di bidang politik. Ya, untuk menjadi perwakilan harus ada. Karena kenapa? Karena dengan kepemimpinan inilah kita bisa tercatat sejarah kehidupan kita yang gemilang. Yang kedua adalah peran apa kita sebagai khalifah. Kedua adalah dari aspek ilmu pengetahuan, pemikiran dan pencerahan. Ya, mungkin di antara kita ini tidak bisa menjadi pemimpin, ya, tapi dia punya kemampuan untuk berpikir, menjadi pemikir sesuai dengan bidang kita masing-masing. Pemikir di bidang hukum Islam, bidang ekonomi, di bidang sosial, bidang pendidikan, yang kesemuanya itu bagian dari Islam secara kafah, ya, secara sempurna, ya, bagian dari Islam yang tidak bisa dipisahkan. Punya kemampuan di bidang politik, silakan kembangkan pemikiran politik, pemikiran ekonomi, pemikiran budaya, sosial, harus mampu kita kembangkan dan kita torehkan dalam bentuk apa tadi? Ya, pencerahan-pencerahan kepada manusia. Dan lebih dahsyat lagi kalau mampu kita tuliskan, kita torehkan dalam catatan-catatan, dalam buku. Ya, kalau belum bisa mencatat buku seberapa, ya buatlah artikel-artikel. Ya, di media-media, di media sosial, ataukah di internet. Buat belum catatan-catatan kecil, mengembangkan pemikiran-pemikiran kita, kan itu yang bisa bertahan. Yang ketiga adalah di antara hal yang mampu kita perankan untuk berkontribusi sebagai khalifah adalah meningkatkan dan memajukan pemapanan ekonomi, ya, finansial. Kan ini penting sekali. Istilahnya kalau kita di Muhammadiyah misalnya berceramah pengajian itu bagus. Nah, seperti ini pengajian tabligh akbar, ya. Kemudian ada pengajian cabang, ada pengajian ranting, ya bagus. Tetapi kalau itu diperkuat dengan ekonomi, lebih dahsyat lagi, memberikan peran yang baik kepada masyarakat. Maka lewat itulah dengan ekonomi ini kita bangun amal usaha. Amal usaha pendidikan. Nah, maka muncullah Muhammadiyah ini, Unismu Makassar. Coba kalau hanya pengajian di masjid, tidak ada kampusnya, kemanfaatannya sangat terbatas, kan? Tapi kalau dibangun Unismu ini berlantai 28 ya. Nah, 18 kalian daftar di sini. Suka tidak suka masuk juga di sini, ya. Ada yang tidak suka Muhammadiyah, itu Muhammadiyah aliran sesat. Kenapa? Karena beda dengan pemerintah. Ternyata ada masuk di sini, oh tidak aja tahu, baru dia sadar ketika ada di Muhammadiyah. Saya mengajar di FKIP kan sudah lama juga. Mengajar di Pasca. Nah, di Pasca itu macam-macam dari luar, dari UNIM, dari UNHAS, di Unismu Makassar ini. Ketika menyampaikan materi makalah, saya tugasi beri makalah, sebenarnya saya baru kenal Muhammad itu ternyata bukan aliran sesat. Ternyata adalah gerakan dakwah. Jadi selama ini dianggap bahwa Muhammad itu adalah ajaran Islam. Bahkan dianggap agama Muhammadiyah. Tadi kan fatahnya kalau dianggap agama, oh ternyata Islam seperti ini, Muhammadiyah seperti ini. Ada tujuannya, ada misinya, ada gerakan dakwah, amar ma'ruf dan munkar bersumber kepada Quran dan Sunnah. Saya kira ini adalah aliran baru. Nah, saya bilang inilah kalian hanya melihat secara lihat bahwa Muhammadiyah selalu berbeda dengan pemerintah pada saat salat Idul Fitri. Nah, ini kan kita dilatih bagaimana menyikapi perbedaan itu. Nah, nanti Idul Fitri berbeda lagi nanti. Dipastikan awal Ramadan bersamaan dengan pemerintah. Tetapi kalau lebarannya itu pasti berbeda. Kenapa? Karena kita punya metodologi dalam penghitungan awal Ramadan dan akhir Ramadan itu ada dengan cara matematika, hisab. Nah, kalian ini
Pakarnya di sini dengan perhitungan hisab. Hitungannya adalah bahwa posisi ketika itu terjadi istimewa pada tanggal 29 Ramadan itu mencapai 1 derajat. Puasa kita nanti 29 Jin. Tapi nanti pemerintah puasanya 30 hari. Yang keempat adalah kontribusi kita, dan ini harus menjadi bahan pemikiran dan program kerja kita sebagai seorang muslim, adalah menguatkan profesi kita masing-masing. Artinya, apapun profesi kita ini, kita harus berdiri kuat di dalamnya. Dan perlu berkomitmen dan itqan. Itqan itu berarti menekuni profesi kita masing-masing. Sebagai dosen, harus tekun sebagai dosen. Sebagai mahasiswa, ya tekun menjadi mahasiswa. Pejabat juga demikian. Jadi istilahnya bahwa apapun yang menjadi profesi kita harus profesional di dalam. Paham dengan profesinya dengan baik-baik. Nah, sebagai guru otomatis dia harus pakar di bidang guru. Ekonomi, penjual, dan lain sebagainya. Maka tidak boleh bermain-main dengan profesi kita. Atau istilahnya lain, amanah yang telah diberikan kepada kita ini tidak boleh diabaikan. Tidak boleh bermain-main. Karena kita punya cara berpikir yang berbeda dengan Barat yang tidak memahami agama, yang ateis itu. Kita yakin bahwa ada hari akhirat yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah dan di hadapan umat. Maka dalam bergerak, beramal saleh, bekerja, berkegiatan, dua hal yang menjadi pertanggungjawaban kita. Pertanggungjawaban di hadapan Allah dan pertanggungjawaban di dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi kita bekerja bukan menjadi penguasa saja, bukan untuk menjadi orang yang populer, tetapi kita bekerja, beramal sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan bukan karena kekecewaan, kita dikumpulkan bukan karena kemarahan. Sebab siapa yang dikumpulkan karena kekecewaan dan kemarahan itu tidak akan lama, pasti dia akan hancur sendiri. Tapi kalau kita dikumpulkan atas dasar pertanggungjawaban sebagai seorang muslim di hadapan Allah, maka tidak akan kecewa itu, walaupun dikecewakan, walaupun dikhianati. Karena gerakan yang kita lakukan adalah gerakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga pertanggungjawaban di hadapan manusia. Nah, untuk bisa mencapai visi dan misi ini agar mudah, maka Allah turunkan caranya, cara terbaik. Cara terbaik itu dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr. Ada yang sudah hafal semua? Sudah hafal semua wal asr? Kata saya paling hafal. Kenapa paling pendek? Menjadi surah pengumpul setiap salat. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita sebagai seorang muslim dalam mencapai peradaban itu memang berat sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. 4 tadi yang kita sebutkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cara mudah untuk bisa memegang itu. Nah, ini harus kita paham betul, kita sadari bahwa Allah menunjukkan jalannya. Apa jalannya? Nah, ada 3. Itu namanya sukses way. Beriman, ya, keyakinan, beramal soleh. Nah, itu biasa diserahkan dengan ada partisipasi dan berdakwah. Nah, itu bahasanya dari kontribusi. Keyakinan yang kita yakini dalam diri ini itu adalah bekal utama untuk sukses, bekal utama untuk jaya, untuk memajukan ya umat Islam, memajukan peradaban ini, mengembangkan peradaban. Sebab kalau tidak yakin, sulit dia bekerja. Kekuatan keyakinan inilah yang menjadi dasar untuk meraih cita-cita kita, untuk mencapai kesuksesan, untuk mengembangkan nilai-nilai Islam itu supaya mencapai tujuannya. Karena dengan keyakinan yang lemah akan melemahkan cara kerja kita. Mereka yang tidak siap itu adalah bahagian dari kelemahan keyakinan. Mereka yang tidak mau, mereka yang tidak yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan pertolongan Allah. Maka semuanya pemikiran muslim harus mengawali itu dengan keyakinan yang kuat, iman.
Karena inilah yang akan menguatkan amal soleh. Sulit untuk mengembangkan amal ini. Ya, partisipasi kita kepada masyarakat itu lemah ketika memiliki keyakinan yang lemah. Karena dia akan berpikir bagaimana mungkin kita berkontribusi kepada manusia, tidak ada manfaatnya bagi kita kan. Tapi mereka berkeyakinan pada saat kita berbagi kepada orang lain itu kembali kepada kita, ya itu adalah yang akan menguatkan amal itu, berkontribusi. Nah, biasa diserahkan dengan amal soleh. Yang penting adalah berdakwah, saling nasihat menasihati. Dakwah yang kita maksud di sini adalah bukan hanya berceramah seperti tabligh akbar atau berkhutbah di atas mimbar, tapi melakukan langkah tadi sebagai khalifah. Itu adalah sarana dakwah yang terbaik ketika kita mampu berkontribusi. Berdakwah lewat kepemimpinan, berdakwah melalui pemikiran, berdakwah melalui apa lagi? Ekonomi, pengembangan ekonomi, dan menekuni profesi kita masing-masing. Itulah bagian dakwah yang sangat dahsyat, yang kalau kita mampu menguatkan diri dalamnya, itulah magnet yang dimana kaum muslimin atau kaum umat Islam yang lain atau kaum umat yang lain itu datang berbondong-bondong. Nabi SAW dalam mengembangkan masyarakat Madani ini yang lebih dikedepankan ini, ya. Dimana kaum muslimin dulu ketika pada masa Nabi itu rasionya hanya 1:1000. Ya, 1:1000. Kalau pada masa Nabi Ibrahim 1:3. Karena Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya Hajar ditambah anaknya Ismail kan 3 yang kelilingi Ka'bah. Tapi hari ini sudah berapa yang mengelilingi Ka'bah? Jadi meningkat terus. Karena Nabi Ibrahim membangun negara itu bukan dalam bentuk singgasana, tapi membangun negara di dalam hati manusia dengan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Maka agar peradaban ini bisa bertahan, bangunlah kerajaan dalam hati manusia, dan tidak semata membuat kerajaan dan bangunan sebatas bangunan-bangunan yang akan roboh nantinya. Makanya risalah Nabi Ibrahim itu berjalan terus kan sampai hari ini. Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah meninggal dunia, tetapi risalah di bawah masih bertahan karena mereka berjuang dalam rangka membangun istana, ya, di dalam hati-hati manusia. Mana istana yang maksud itu adalah istana kebaikan, kerajaan baik yang akan menjadi nilai-nilai kebaikan dari manusia. Kemudian ketika ada jalan yang terbagi itu, maka Allah syariatul Islam itu memberikan 2 instrumen utama. Apa 2 instrumen utama itu? Diturunkannya agama. Nah, kemudian kedua ada manusia itu sendiri. Nah, lewat agama ini ada sumber ajaran agama yang merupakan mutlak kebenarannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fiikum amrayni ma in tamassakum bihima lan tadillu abada. Kalau kita berpegang teguh kepada 2 ini, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, karena 2 cara ini adalah sumber utama untuk melakukan kegiatan kerja. Harus ada tuntunan dari tuntunan agama bahwa apa yang kita kembangkan sebagai khalifah, apakah di bidang kepemimpinan, pemikiran, ekonomi, dan profesi kita masing-masing, itu harus di bawah naungan cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah manusia itu sendiri, SDM. Memang agama sudah ada, tapi siapa yang mampu mengembangkan dan memahami agama itu dengan baik, maka manusialah menjadi instrumennya. Agar Al-Quran dan Sunnah ini dapat dipahami dengan baik untuk mencapai tujuan yang sangat mulia itu, maka Allah memberikan potensi ruh, kemudian jasad, di mana antara jasad dan ruh inilah ada 3 aspek di dalamnya, yaitu ada akal, ada jasad, dan ada qalb. Ya, harus menghadirkan sifat ulil albab itu. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Nilai-nilai keislaman yang berkemajuan itu, yang berkeadaban itu mampu kita kembangkan kalau akal, jasad, qalb itu menyatu. Tapi kalau akalnya jalan,
jasadnya juga kuat, tapi kalau kalbunya bermasalah, tidak sempurna. Atau kalbunya juga bagus, tapi akalnya macam-macam, tapi jasadnya juga tidak memungkinkan, maka ini tidak akan. Ini menyatu ini. Kalbun, akal dan jasad satu bagian yang tidak terpisah, harus menyatu di dalamnya sehingga terbentuk manusia-manusia yang berkekuatan, manusia-manusia yang bercemerlang, punya kecemerlangan. Jadi konsep manusia cemerlang dan sempurna adalah mereka yang menyatukan antara akal, jasad dan kalbu. Maka lakukanlah upaya untuk memperkuat akal kita, untuk memperkuat jasad dan kalbu. Dan maka harus ada makan, ada istirahat kan. Kemudian harus membaca banyak, perkara wawasan keislaman harus dikembangkan. Tapi hati-hati, jangan abaikan hati. Karena hati ini fungsinya untuk meluruskan, meluruskan apa yang diakali dan apa yang dijasati. Maka tidak sedikit manusia ini berakal dan juga berjasad, tapi mati sebelum meninggal karena hatinya yang mati. Ala inna fil jasadi mudghah. Sungguh di dalam dimasukkan ada mudghah. Jika dia rusak, maka rusaklah yang lain. Apa itu? Nah, diantaranya itu adalah hati. Kalau hatinya rusak, maka pikirnya pun rusak, hatinya pun, dirinya pun rusak, jasadnya pun rusak. Apa? Yaitu ala wahiyal qalb. Yang terakhir, apapun usaha dan pemikiran kita, perlu kita yakinkan bahwa usaha, kerja, fikir kita tidak akan mendapatkan kekuatan kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu menyandarkan segalanya kepada ketetapan dan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Perlu ada doa, kekuatan doa. Karena dengan kekuatan doa inilah yang akan nanti menyambungkan fikir, amal dengan Allah Azza wa Jalla.